Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali bersama belajar walaupun secara daring. Namun tetap tidak menyurutkan semangat belajar kita untuk menjadi generasi penerus yang dapat menjadi bagian dalam meneruskan perjuangan generasi emas bangsa ini. Nah, pada pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas mengenai susunan hambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Nah, untuk mengambil keberkahannya, marilah sebelum memulai pembelajaran kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Walaupun belajar kita secara daring, semoga kalian tetap semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Susunan hambatan atau resistor itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada susunan seri, yang kedua ada susunan paralel, dan yang ketiga ada gabungan seri dan paralel. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Yang pertama adalah susunan seri, di mana bentuk dari susunan seri seperti pada gambar adalah seperti gelombang yang bergerak lurus datar. Nah, di mana dalam susunan seri ini diberikan beberapa prinsip. Yang pertama, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan adalah sama. Artinya kuat arus tiap hambatan itu sama dan sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti. Walaupun diganti hambatannya, maka kuat arusnya akan tetap sama. Nah, di mana kuat arus kan pada pembelajaran sebelumnya ada hukum Ohm dilambangkan dengan I. Nah, jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama nilainya. Dan sampai I berapapun akan sama nilainya. Yang kedua, tegangan pada hambatan pengganti seri atau Vs, di mana tegangan kan sebelumnya dilambangkan dengan V. Itu sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Nah, jadi tegangan pengganti hambatan tersebut untuk hasilnya akan sama dengan jika dijumlahkan tegangan penggantinya. Nah, makanya Vs di sini adalah pengganti serinya. Tegangan pengganti seri itu akan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sampai berapa yang dimiliki tegangan oleh rangkaian tersebut. Nah, yang ketiga, tegangan pada tiap-tiap hambatan itu sebanding dengan hambatannya. Jadi maksudnya tegangan V itu akan sama dengan hambatannya R. Nah, jadi makanya V1, V2 banding V3 sampai V berapapun itu akan sama dengan R1 banding R2 banding R3 sampai R berapapun. Yang keempat, hambatan pengganti seri itu sama dengan jumlah tiap-tiap hambatan. Nah, jadi untuk mencari hambatan pengganti, jika suatu pertanyaannya nanti ditanyakan berapa hambatan penggantinya, maka kalian cukup menggunakan rumus yang ini, yaitu RS atau hambatan pengganti itu sama dengan
R1 tambah R2 tambah R3 sampai Rn. Dalam artian sesuai dengan jumlah dari hambatannya. Itu yang dipakai. Dan yang terakhir, hambatan-hambatan yang disusun seri berguna untuk memperbesar hambatan. Ingat, susunan seri ini digunakan untuk memperbesar hambatan serta sebagai pembagi tegangan. Artinya tegangannya bisa dibagi-bagi menggunakan susunan seri ini. Nah, jika terdapat n buah hambatan, maksudnya ada beberapa buah hambatan yang masing-masing besarnya R dan dipasang seri, maka untuk menentukan dari hambatan penggantinya juga bisa menggunakan rumus N dikali R. Artinya jumlah hambatannya tadi dikalikan dengan masing-masing hambatannya. Pada prinsipnya sama saja yang menggunakan rumus RS tadi yang pertama, yaitu R1 tambah R2 tambah R3. Nah, maksudnya gitu. Nah, yang kedua bentuknya adalah susunan paralel. Nah, di mana susunan paralel ini bentuknya seperti pada yang ada di gambar itu. Seperti kotak, di atas ada gelombangnya, di bawah ada gelombangnya. Nah, pada susunan paralel ini berlaku ketentuan. Yang pertama, kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap hambatan. Nah, kuat arus tadi kan simbolnya I, maka di sini IT atau kuat arus pengganti dari paralelnya. Maka itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 sampai IN. Nah, kalau pada seri tadi kan yang berlaku seperti ini yaitu hambatan. Tapi kalau pada paralel ini berlaku pada kuat arus. Kemudian yang kedua, tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah sama dengan tegangan hambatan pengganti paralel. Artinya si V ini nilainya sama, baik V1 sama dengan V2, V3 sampai Vn. Yang ketiga, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan sebanding dengan kebalikan hambatannya. Jadi maksudnya kuat arus I1 sebanding I2 banding I3 itu akan sama dengan kebalikan dari hambatan. Kalau hambatan kan R, jadi kalau kebalikan itu seper R, jadi sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Makanya dikatakan kuat arusnya I ini akan sebanding atau sama dengan kebalikan hambatannya. Yang keempat, hambatan pengganti paralel dapat dihitung dengan persamaan. Nah, jadi hambatan untuk pengganti paralel ini agak berbeda sedikit dengan hambatan pengganti seri. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sampai tambah 1 per Rn. Berapapun banyak R-nya. Nah, itu. Jadi di sini hambatan penggantinya berupa seper. Kalau seri kan hanya R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Dan perlu diketahui juga, khusus untuk dua buah hambatan yang dirangkai secara paralel, besar hambatan penggantinya dihitung dengan persamaan RP sama dengan R1 dikali R2 per atau dibagi R1 tambah R2. Ini khusus untuk dua hambatan aja yang diketahui ya, jika rangkaian hambatannya hanya ada dua. Nah, sedangkan untuk N buah hambatan yang masing-masing besarnya R dan dirangkai paralel dapat dihitung dengan persamaan RP sama dengan R per N. Nah, jadi tergantung hambatannya dan jumlahnya. Nah, semua ketentuan atau prinsip yang telah dijelaskan tadi dirangkumlah menjadi seperti pada gambar berikut, di mana jika susunannya seri, maka untuk mencari tegangan totalnya yaitu V, cukup menjumlahkannya, yaitu V1 tambah V2
tambah P3 sampai jumlah tegangan yang ada. Nah, kemudian untuk mencari kuat arus atau I totalnya itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama semua nilainya. Dan untuk hambatannya RS-nya itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sampai Rn. Nah, dan untuk paralel itu untuk mencari tegangannya, nilai semua tegangannya sama, baik itu V1, V2, V3. Nah, dan untuk pembagi kuat arusnya baru dijumlahkan dari si I-nya. Jadi untuk mencari totalnya I1 tambah I2 tambah I3. Dan untuk mencari hambatan paralelnya itu kebalikan dari hambatannya. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sesuai dengan banyaknya jumlah dari hambatannya. Nah, dimana ingat keterangannya untuk R hambatan, V tegangan, dan I itu kuat arus. Nah, supaya kalian lebih paham, dicontohkan deh, ini contoh soalnya. Terdapat 3 buah pegas disusun seri dengan besar hambatan masing-masing 100 ohmega, 200 ohmega, dan 300 ohmega. Tentukan besar hambatan penggantinya. Nah, gimana kira-kira ini caranya? Karena ini menggunakan susunan seri, otomatis jawabannya kita menggunakan rumus seri nantinya. Nah, dari soal tadi, maka diketahui berdasarkan susunannya R1 atau hambatan 1 itu 100 ohmega, R2 atau hambatan 2 itu 200 ohmega, dan R3 itu sama dengan 300 ohmega. Ditanyakannya RS atau hambatan pengganti dari rangkaian seri tersebut. Maka jawabannya itu RS kan rumusnya tadi R1 tambah R2 tambah R3. Jadi 100 tambah 200 tambah 300, maka hasilnya adalah 600 ohmega. Nah, gampang sekali kan untuk rangkaian seri. Nih, sekarang contoh yang paralel. Misalnya terdapat 3 buah hambatan disusun paralel dengan besar hambatan masing-masing 100 ohmega, 200 ohmega, dan 300 ohmega. Tentukan besar hambatan penggantinya. Kira-kira berapa ya? Oke. Nah, dari soal sebelumnya dapat kita ketahui apa saja yang diketahui. Yang pertama ada hambatan R1 yaitu 100 ohmega, hambatan R2 200 ohmega, dan hambatan yang ketiga atau R3 sama dengan 300 ohmega. Dan ditanyakannya juga hambatan pengganti dari rangkaian paralel hambatannya. Nah, berdasarkan pembelajaran yang telah kita pelajari bahwa untuk mencari hambatan pengganti dari paralel, maka rumusnya adalah kebalikan dari hambatan itu sendiri, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, karena hambatannya hanya ada 3. Maka 1 per Rp itu sama dengan 1 per 100 tambah 1 per 200 tambah 1 per 300. Kemudian kita samakan penyebutnya supaya bisa dibagi semuanya, yaitu menjadi 600, karena 600 merupakan EPB yang bisa dibagi dari 100, 200, dan 300. Nah, yang pertama 600. Nah, jadi 600 dibagi 100 kan 6. 6 dikali 1, maka hasilnya tetap 6. Kemudian 600 yang di bawah 3 dibagi 200. Oh, 3. 3 dikali 1, 3. Kemudian 600 dibagi 300, 2. 2 dikali 1 juga tetap 2. Nah, karena sudah penyebutnya sama, maka jadinya 1 per Rp itu sama dengan 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. Jadi 11 per 600. Nah, ini cara mudahnya adalah dengan membalik. Jadi Rp per 1 sama dengan 600 per 11, atau kalian kali silang boleh juga. Jadi nanti 1 kali 600 Rp dikali 11 akan sama hasilnya. Jadi kalau kita balikan nanti ketemunya juga Rp dikali 11 juga dikali silang nih. Berarti 11 Rp kan
600 dikali 1 600. Nah, maka untuk mencari RT-nya kita mulai 600 dibagi 11. Maka dapatnya adalah 54,54 ohmega. Kita lanjut ke contoh yang lebih agak banyak variasinya. Misalnya nih, 3 buah hambatan disusun secara seri. Masing-masing nilainya 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Hambatan ini kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Maka hitunglah besarnya tegangan pada hambatan 3 ohm. Nah, jadi ini ada dua yang ditanyanya, atau untuk menemukan yang itunya. Jadi kita harus menemukan dulu nilai dari hambatan 3 buah hambatan tersebut. Lalu baru kita bisa menghitung besar tegangannya pada hambatan yang ingin ditanyakan. Nah, dari pertanyaan tadi dapat diketahui bahwa hambatan 1 atau R1 sama dengan 4 ohm, hambatan 2 atau R2 3 ohm, hambatan R3 5 ohm, dan tegangannya 120 volt. Nah, kita cari karena itu tadi rangkaian seri. Untuk mencari R total atau RS-nya cukup ditambahkan R1 tambah R2 tambah R3, berarti 4 ohm tambah 3 ohm tambah 5 ohm sama dengan 12 ohm. Nah, berdasarkan hukum ohm bahwa V atau tegangan itu kan sama dengan kuat arus dikali hambatan. Artinya V sama dengan I dikali R. Nah, intinya kan tadi berupa I atau kuat arusnya. Berarti untuk mencari I kan pakai rumus segitiga kemarin, yaitu V dibagi R, di mana R di sini hambatan berupa R total ya, yang digunakan bukan R1 ataupun R2 ataupun R3, tapi R totalnya. Nah, maka didapatlah V-nya 120 dibagi R totalnya 12, didapatlah 10 ampere. Itu baru I-nya. Kemudian pertanyaan terakhirnya tadi, hambatan jika bernilai tegangan pada hambatan yang bernilai 3 ohm. Nah, berarti yang tadinya adalah tegangan pada R2. Nah, jadi untuk mencari tegangan kan I dikali R, tapi di sini menggunakan R2. Jadi V R2 sama dengan I dikali R2. Jadi I-nya kan 10 ampere dikali R2-nya 3 ohm. Maka dapatlah 30 volt.